Siapa di sini yang punya anggrek bulan di rumah tapi nggak mau berbunga, bahkan belum pernah berbunga? Sini aku kasih tahu caranya. Ini dia penampakan anggrek bulanku yang bakalan aku reporting. Nah, akarnya baik-baik aja, sehat, tapi dia tuh nggak jalan gitu loh. Kalau diibaratkan seperti matusuri, hidup iya tapi mereka nggak mau bunga. Dan ini dia penampakan setelah aku treatment. Lihat, daun barunya tumbuh, akarnya aktif, jalan, dan ada akar baru. Mau tahu gimana caranya? Makanya guys, simak videoku sampai habis ya. Langkah pertama yaitu kita membersihkan bagian daun. Nah, ini penting banget karena daun ini yang membantu proses fotosintesis atau membuat makanan ya guys. Jadi kita harus bersihkan untuk daunnya. Nah, kalau kotor seperti ini, proses fotosintesisnya itu akan terhalang. Jadi teman-teman bisa bersihkan pakai tisu, kapas, maupun kain bersih. Untuk air yang digunakan bisa menggunakan air putih biasa atau campuran air lidah buaya yang sudah di blender ya. Kalau aku biasanya ganti-ganti, bisa menggunakan air bawang putih atau bawang merah, terus diremet-remet aja guys. Nah, itu fungsinya sebagai pestisida alami untuk mencegah adanya serangga-serangga yang menempel di anggrek tersebut. Kalau teman-teman jeli, pada bagian bawah daun anggrek ada bintik putih dan sedikit bintik hitam. Itu adalah tungau. Nah, tungau ini biasanya menyerap cairan anggrek sehingga lama-lama kalau dibiarin bisa mati anggreknya guys. Karena tungau ini bukan serangga, jadi ngobatinya bukan pakai insektisida melainkan akarisida. Langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar media tanam. Nah, untuk medianya ini kelihatan sudah asam sekali ya guys. Jadi opsi yang pertama kita harus ganti. Opsi yang kedua bisa kita bongkar sebagian medianya dan disisakan sedikit lalu ditambahin media tanam baru. Jadi teman-teman terserah. Jadi kalau di sini aku mau bongkar aja semuanya. Sepertinya untuk medianya ini sudah lapuk dan cukup asam. Setelah aku bongkar sampai ke bawah, ternyata di sini aku menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah cacah pinus dan akar pakis. Jadi untuk emas putihnya ini 100% bakalan aku buang aja, aku ganti yang baru. Tapi teman-teman di sini bisa di recycle ya, teman-teman bisa cuci lalu direbus atau direndam dengan air panas dan bisa digunakan kembali. Nah, tapi di sini karena aku malas jadi aku buang saja. Terus untuk cacah pinus dan pakis, untuk media tanam pinus bakalan aku pakai lagi dan tentunya melewati proses sterilisasi sehingga tidak ada kuman, bakteri, dan jamur yang menempel pada media tersebut. Di sini aku membongkar sampai ke bagian akar. Ternyata akarnya tuh tidak terjadi apa-apa guys, masih 80% bagus. Tapi mungkin faktor kenapa anggrek ini tidak mau berkembang adalah si media tanam sudah terlalu asam. Selanjutnya wajib kita buang adalah sisa daun yang sudah tua. Itu jangan sampai ada sisanya ya guys, karena disitu bakalan terjadi penumpukan bakteri dan kuman. Nah, disitu biasanya bersarang di situ. Terus untuk akarnya ini, akar-akar yang rusak, yang jelek, yang kering, hitam, ini wajib dipangkas. Pokoknya jangan terlalu sayang dengan akar-akar yang menimbulkan potensi tidak baik di anggrek tersebut. Nah, ini pantas ya guys ya, akarnya tuh gak jalan. Setelah aku cek ternyata batang pada bagian bawah tuh menghitam, jadi aku pangkas aja. Gak apa-apa teman-teman, yang penting masih ada akar sehat, akar yang hijau. Ini aku gunting aja lalu aku bersihkan serpihan-serpihan yang hitam itu biar tidak terjadi sarang kuman, bakteri, dan jamur. Tapi teman-teman perlu hati-hati banget ya guys, jangan sampai akar yang hijau ini ikut tergunting. Nah, kelihatan kan ini hitam, ini digunting aja nggak apa-apa guys. Nih masih ada akar yang bagus, yang hijau.
Pokoknya teman-teman nggak boleh terlalu sayang, nggak boleh eman-eman ya guys. Wajib dibuang ini guys, karena inilah yang menghambat pertumbuhan anggrek ini stagnan. Teman-teman bisa lihat serangan tungau ini parah sekali karena aku takut menular pada daun yang bagus yang ada di sebelahnya. Jadi aku putuskan untuk guntingnya. Kebetulan daunnya juga layu ya guys, jadi dibuang aja. Gak apa-apa, nanti bakalan tumbuh daun yang lebih sehat. Nah, akarnya kira-kira segini. Lalu langkah yang ketiga adalah siapin fungisida. Fungisida bebas pakai merek apa aja. Di sini aku pakainya Bactogen. Nah, Bactogen ini 2-in-1 bakterisida sekaligus fungisida. Terus di sini aku sekalian mau reporting anggrekku yang lain, jadi aku rendam juga ya sebagian. Nah, untuk rendamnya ini minimal sekali itu adalah 10 menit ya, biar benar-benar meresap, benar-benar mati semua kuman dan jamurnya guys. Next, di sini yang aku tadi cerita di awal, ini adalah moss putih recycle. Jadi misalnya ada yang sudah asam, jadi aku cuci bersih, aku sabun pakai sabun pencuci piring, terus aku rebus atau aku biasanya itu siram menggunakan air panas yang mendidih. Terus dijemur deh dan bisa digunakan kembali pada anggrek-anggrek yang lain. Nah, ini setelah aku rendam. Lalu di sini aku mau balut aja ya guys. Oh ya guys, tadi aku lupa. Untuk bekas lukanya tuh sudah aku kasih betadine atau antiseptik, bebas mau pakai apa aja. Dan di sini aku seperti biasa sediain air cadangan. Airnya bebas pakai air apa aja, yang penting air bersih. Aku pakai air bor ya guys. Air sumur tuh juga nggak apa-apa. Nah, ini caca pinus yang tadi aku recycle, aku rendam juga. Aku cuci terlebih dahulu baru aku rendam menggunakan fungisida. Nah, ini aku salah guys, aku masukin dulu, ternyata susah. Nah, jadi tadi ini nggak kerikot. Aku masukin dulu untuk media caca pinus, lalu aku kasih sedikit moss putih dan air cadangan. Aku simpan di sebelahnya. Terus bagian akar yang masih hijau, yang hijau ya guys, itu kita masukin aja. Nah, biar nggak goyang, diganjil-ganjil aja, tapi tidak boleh terlalu ditekan, takut akar-akarnya tuh rusak atau patah ya guys. Dan teman-teman bisa juga ganjil menggunakan cacah pinus. Di video-videoku sebelumnya aku sudah sering jelasin kalau caca pinus itu media kesukaanku karena mempunyai zat anti jamur guys. Di sini aku masukin akar yang masih muda dengan hati-hati ke dalam air. Ini namanya sistem infus ya guys. Nah, keuntungannya itu kalau kita bepergian lupa siram, nah anggrek kita tuh tidak terlalu dehidrasi. Mereka masih mempunyai cadangan air untuk bisa diminum gitu ya guys. Seperti ini kira-kira. Terus aku tambahin dan aku ganjil deh menggunakan caca pinus. Kalau di tempat teman-teman itu ada B1, nah itu B1 itu fungsinya sebagai penghilang stres. Boleh juga setelah reporting ini direndam dulu menggunakan vitamin B1 ya. Selanjutnya anggrek ini nggak boleh teman-teman panas-panasin. Kalau bisa diteduhin dulu selama 2 hari, tapi masih ada angin dan sinar matahari ya. Nah, ini sudah hampir mau selesai. Selanjutnya di sini biar tambah maksimal, untuk sisa air fungisida aku rendam kembali guys. Nah, direndam aja seperti ini selama 5-10 menit. Oke guys, sekian dulu vlog dari aku. Semoga bermanfaat and thank you for watching. Bye bye.